Terminal itu ramai seperti biasa. Aroma bensin bercampur dengan wangi gorengan, teriakan penjual yang menawar dagangannya, suara klakson kendaraan yang datang dan pergi, semua bersatu dalam simfoni kekacauan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hidup di dalamnya. Di antara hiruk-pikuk itu, berdirilah seorang pria parubaya dengan wajah keras dan mata yang tajam. Ia menata dagangan gorengannya di gerobak kayu sederhana, tangannya cekatan membolak-balik adonan yang mendesis di minyak panas. Namanya Wito. Tak ada yang menyangka bahwa pria penjual gorengan ini pernah menjadi raja preman yang ditakuti, penguasa terminal yang mengendalikan semua arus dan aturan di tempat itu. Kini ia hanya Wito, orang biasa yang memilih hidup tenang, jauh dari kekerasan dan pertumpahan darah yang dulu menjadi makanannya sehari-hari. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh garis-garis kelelahan, namun sorot matanya tetap menyimpan kewaspadaan seorang pria yang pernah bertarung dengan nyawa di setiap langkahnya. Beberapa pedagang menundukkan kepala saat melewati gerobaknya, bukan karena takut, melainkan hormat diam-diam. Mereka tahu, di balik kesederhanaan Wito, tersembunyi kekuatan yang mampu membuat para preman besar pun gentar. Wito sendiri tak menuntut hormat itu. Ia hanya tersenyum tipis sambil mengaduk minyak panas, membiarkan terminal berjalan seperti biasa, seolah tak peduli dengan bayangan masa lalunya. Hari itu, suasana terminal sedikit tegang. Sekelompok preman baru mulai mengitari gerobak pedagang, mencoba memeras dan mengintimidasi mereka yang tidak bisa membayar uang keamanan. Beberapa pedagang berbisik ketakutan, sementara yang lain menatap Wito dengan harap. Hanya Wito yang tetap tenang, matanya menelusuri gerombolan preman itu dengan ketelitian yang mengingatkan semua orang bahwa ia bukan pria sembarangan. Tiba-tiba, seorang anak buah preman menendang gerobak kecil di sudut jalan. Gorengan berhamburan, minyak panas muncrat, dan seorang pedagang terpental jatuh ke tanah. Keheningan singkat menyelimuti terminal, semua mata tertuju pada Wito. Ia menatap preman itu dengan dingin. Tubuhnya sedikit maju, tangan terkepal, tetapi suaranya tetap rendah dan tenang saat berkata, "Hentikan." Suaranya sederhana, namun berat, seolah membawa ancaman tersamar. Preman itu terkesiap. Ada sesuatu di tatapan Wito yang membuat mereka ragu. Bahkan yang paling berani pun menahan diri. "Siapa kau?" tanya salah satu anak buah, suaranya gemetar di antara bisingnya terminal. Wito tak menjawab, ia hanya melangkah maju, gerakan lambat tapi pasti, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah menguasai dunia gelap. Pedagang yang terluka bangkit perlahan, mata mereka berbinar lega, seolah mereka melihat bayangan pelindung lama yang kembali. Namun Wito tak ingin pertarungan. Ia menatap gerombolan itu sekali lagi, lalu memutar tubuhnya kembali ke gerobaknya, menenangkan pedagang yang gemetar. Sekali lagi ia mengaduk minyak panas, seolah semua hanya kejadian kecil di tengah hiruk-pikuk terminal. Tapi di matanya, ada tekad tersembunyi, janji yang hanya ia sendiri tahu, jika kejahatan tidak berhenti, Wito tak akan tinggal diam. Matahari mulai condong ke barat, menyinari gerobak gorengannya dengan cahaya kemasan. Terminal tetap bising, namun ada sesuatu yang berbeda, suasana hening yang menandai bahwa legenda lama masih hidup di tengah mereka. Wito menatap kerumunan, tangannya basah minyak, wajahnya penuh garis kelelahan dan sedikit luka lama yang tak terlihat dari luar. Dan di dalam hatinya, Wito tahu, kedamaian hanyalah sementara, dan bayangan masa lalunya akan segera menuntut tindakan. Terminal mulai sepi saat matahari merunduk di balik gedung-gedung tua. Namun di hati Wito, keramaian pagi itu masih membekas seperti luka. Lama, ia membersihkan gerobaknya dengan gerakan mekanis, tapi pikirannya melayang ke masa-masa ketika terminal ini bukan tempat jual beli sederhana, melainkan medan perang yang menentukan hidup dan mati. Ia mengingat wajah-wajah yang pernah tunduk padanya, tangan-tangan yang gemetar saat ia melangkah, dan teriakan yang menakutkan para pengacau. Semua kenangan itu kini menjadi bayangan yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Dulu, Wito adalah raja preman yang menguasai terminal. Tidak ada satupun pedagang atau preman yang berani menentangnya. Hukum di sini adalah hukum Wito, tegas, kejam jika perlu, tapi selalu berpihak pada yang setia padanya. Ia mengingat malam-malam panjang berunding dengan anak buahnya, menyusun strategi, menundukkan rival, dan memastikan tidak ada kekacauan yang bisa menyalahi aturan yang ia tetapkan sendiri. Kini, semua itu hanya tinggal bayangan, bayangan yang kadang membuatnya tersenyum getir, kadang membuatnya terdiam dalam kesendirian. Wito menarik napas panjang, rambutnya yang mulai memutih,
tangan yang tak lagi sekencang dulu, dan luka-luka yang tak pernah benar-benar sembuh, adalah bukti bahwa waktu tidak pernah bersahabat dengan siapapun. Namun, meskipun ia ingin hidup tenang, terminal tidak pernah benar-benar membiarkannya lepas dari masa lalunya. Pedagang tetap melihatnya dengan hormat, dan preman, baik yang baru maupun yang lama, terus mengukur seberapa besar kekuatan yang masih tersisa pada pria tua ini. Di ujung terminal, kabar mulai berhembus tentang raja preman baru yang muncul, Dayat Gondrong. Rambut panjangnya yang gondrong, tubuh besar, dan reputasinya yang kejam, membuat banyak orang bergidik. Dayat terkenal brutal, tidak segan membantai mereka yang menolak membayar uang keamanan. Pedagang berbisik tentang kekejamannya, dan Wito menatap kabar itu dengan mata yang tak bisa menipu. Ancaman baru sedang mendekat, dan ia tahu, bayangan masa lalunya mungkin akan diuji lagi. Wito menunduk, tangannya menggenggam adonan gorengan yang dingin. Hatinya bergelora, pertarungan batin antara keinginan hidup damai dan naluri pelindung yang tak pernah padam. Ia tahu, jika Dayat benar-benar menyerang pedagang atau membuat keributan, Wito tidak bisa diam. Setiap serangan terhadap terminal adalah serangan pribadi baginya. Dan setiap kali bayangan itu muncul, ia merasakan darahnya mendidih seperti dulu, ketika setiap langkah di terminal adalah taruhan nyawa. Sejenak, Wito duduk di bangku kecil di samping gerobaknya. Ia melihat para pedagang yang bergegas menutup lapak mereka, wajah mereka penuh kekhawatiran. Ia teringat janji yang ia buat pada dirinya sendiri, tidak peduli berapa lama ia hidup sebagai orang biasa, terminal ini harus terlindungi. Ia adalah bayangan yang muncul hanya ketika kejahatan membayangi, dan kini, kejahatan itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya di kaki langit terminal. Langit senja memerah, memantulkan cahaya di wajah Wito yang lelah namun penuh tekad. Pedagang menatapnya diam-diam, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, perpaduan antara ketakutan dan rasa aman yang aneh. Wito bukan lagi raja, tapi aura keberaniannya tetap hidup. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu, masa lalu yang ia tinggalkan, dengan segala darah dan luka yang ia tinggalkan, akan segera menuntut pertarungan baru. Ia berdiri, mengangkat penggorengan, dan menatap ujung terminal yang jauh. Suasana mulai mencekam, angin senja menyapu wajahnya. Bayangan Dayat Gondrong, raja preman baru yang kejam dan haus kekuasaan, terasa semakin nyata. Wito menghela napas panjang, dan sebuah tekad membara muncul, jika kejahatan datang, ia akan muncul kembali bukan sebagai penjual gorengan, tapi sebagai pelindung yang tak kenal ampun. Terminal ini tidak akan jatuh. Suasana terminal pagi itu tampak seperti biasa, tetapi udara terasa berat. Pedagang berlarian menata lapak mereka, wajah mereka menegang meski tidak ada yang benar-benar terlihat mengancam. Wito berdiri di belakang gerobaknya, tangannya sibuk membolak-balik gorengan, tetapi matanya terus menelusuri setiap gerakan orang di sekelilingnya. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Seorang pedagang tua, Pak Hadi, menghampiri Wito dengan langkah tergesa-gesa. Matanya merah dan berair, bibirnya gemetar saat ia berbisik, "Mas, ada sekelompok preman baru di terminal. Mereka membuat keributan kemarin malam, memukul pedagang yang menolak membayar uang keamanan." Wito menatap Pak Hadi dengan tenang, tetapi hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tahu berita ini bukan sekadar gosip. Pak Hadi menunduk, suaranya semakin lirih. Pemimpinnya, katanya namanya Dayat Gondrong. Rambutnya gondrong, tubuhnya besar, dan katanya kejam, "Mas." Tidak ada yang berani menentangnya. Pedagang takut. Wito menatap tanah sebentar, tangannya menggenggam spatula penggorengannya. Ia tahu reputasi preman itu bukanlah sekadar cerita. Setiap preman baru yang muncul selalu membawa ancaman nyata, dan Dayat tampaknya jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Wito menepuk bahu Pak Hadi dengan ringan, suaranya tetap tenang. "Kau bilangkan semuanya padaku, tapi jangan khawatir. Aku akan mengurus diri sendiri," katanya, mencoba menenangkan hati pedagang yang gemetar. Namun di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang sulit dihapus. Naluri pelindungnya yang telah lama terpendam mulai bergerak, memperingatkan bahwa ketidakadilan tidak bisa ia biarkan berjalan begitu saja. Ia memutar badan, menatap terminal yang sibuk. Anak-anak berlarian, pedagang menutup dagangan mereka lebih cepat dari biasanya, dan beberapa wajah asing tampak menelusuri sudut-sudut terminal dengan sorot mata licik. Wito menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia ingin hidup damai sebagai penjual gorengan,
tetapi sesuatu dalam dirinya menolak untuk menutup mata pada ancaman yang baru muncul. Malam itu, bayangan Dayat Gondrong muncul dalam pikirannya. Rambut gondrong yang menutupi wajah kasar, tubuh besar yang bergerak tanpa ampun, dan tangan yang tak ragu memukul atau membantai siapapun yang menghalangi jalannya. Wito menatap gerobaknya, tangannya mengepal, dan sebuah pertanyaan terus berputar di kepala, apakah aku harus diam, atau bertindak sebelum semuanya terlambat? Wito menutup mata sebentar, mengingat semua luka dan darah yang pernah ia tumpahkan di masa lalu. Ia bukan lagi raja preman yang haus kekuasaan, tetapi naluri bertahan hidup dan melindungi tidak pernah benar-benar padam. Jika terminal jatuh ke tangan Dayat dan kelompoknya, bukan hanya pedagang yang menderita, bayangan masa lalunya akan terus menuntutnya untuk mengambil tindakan. Ia membuka mata, sorot matanya tajam. Wito tidak ingin pertarungan, tetapi ia tahu ketenangan terminal hanyalah ilusi jika Dayat Gondrong dibiarkan tumbuh tanpa lawan. Dalam hati kecilnya, tekad mulai membara, jika kejahatan muncul, Wito tidak akan tinggal diam. Terminal ini, pedagang yang tak bersalah, dan ketentraman yang mulai rapuh akan dijaga, meski ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Terminal mulai terasa panas, anak-anak berlarian ketakutan, pedagang menundukkan kepala saat beberapa pria besar mulai berjalan menelusuri lorong-lorong dengan langkah berat. Mereka membawa tongkat kayu, pisau lipat, dan tatapan penuh ancaman. Anak buah Dayat Gondrong telah tiba, dan aura kekerasan mereka menyelimuti setiap sudut terminal. Wito berdiri di gerobaknya, tangannya menggenggam spatula gorengan, matanya menelusuri gerombolan itu dengan dingin. Beberapa pedagang mencoba menahan napas, berusaha menyembunyikan ketakutan mereka. Salah satu dari anak buah Dayat menendang sebuah meja pedagang kecil hingga dagangan berhamburan, gorengan panas jatuh ke lantai. Pedagang itu menjerit dan mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tersungkur lagi karena pukulan ringan dari preman itu. Hati Wito bergetar, namun ia masih menahan diri, tahu bahwa pertarungan langsung bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika seorang pedagang lain, seorang ibu parubaya yang menatap dagangannya yang hancur, terdorong jatuh dan kepalanya terbentur aspal, sesuatu dalam Wito meledak. Tangannya mengepal, otot-ototnya tegang, dan seluruh tubuhnya bergerak dengan cepat, insting yang telah lama terkubur muncul kembali. Tanpa ragu, ia melangkah di antara preman itu, menghadang mereka dengan tubuh yang tak lagi asing bagi para pengacau. Sekali sentuhan, satu preman tersentak mundur. Sekali dorongan, dua lainnya kehilangan keseimbangan. Gerakan Wito cepat dan tepat, bukan hanya sekadar pukulan, tapi gerakan yang membuat lawan ragu menghadapi pria yang tampaknya biasa ini. Pedagang menatapnya dengan mata berbinar, dan anak-anak berhenti bermain, menyaksikan sosok bayangan masa lalu yang muncul di tengah kekacauan. Anak buah Dayat mulai sadar bahwa pria di depan mereka bukan sembarang penjual gorengan. Ia menangkis tongkat kayu dengan gerakan tangan yang ringan, menghindari pisau lipat dengan langkah yang halus tapi mematikan. Beberapa dari mereka terjatuh, beberapa melarikan diri, dan yang tersisa mulai merasakan rasa takut yang sama seperti dulu, takut pada seseorang yang memiliki pengalaman bertarung hingga nyawa menjadi taruhan. Wito tidak berbicara banyak, ia hanya menatap, gerakannya tetap terkontrol, matanya dingin seperti baja. Setiap pukulan, setiap tendangan, diarahkan untuk menenangkan kekacauan, bukan untuk membunuh, meski para preman tahu bahwa jika ia mau, mereka bisa menjadi mayat di sana. Rasa hormat dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat mereka menahan diri untuk tidak melanjutkan agresi. Akhirnya, anak buah Dayat mundur, beberapa menoleh menatap Wito dengan wajah pucat. Pedagang yang terluka bergegas bangkit, beberapa menepuk bahu Wito dengan syukur, sementara yang lain hanya menunduk diam. Terminal kembali tenang, namun ketenangan itu berbeda dari sebelumnya. Sebuah pesan telah dikirim, ada bayangan yang selalu siap muncul saat kejahatan bangkit. Wito berdiri di tengah terminal, wajahnya basah keringat, tangan masih menggenggam spatula. Ia menatap anak buah yang mundur itu, dan dalam hati, sebuah firasat muncul, ini baru permulaan. Dayat Gondrong, pemimpin baru yang haus kekuasaan, telah mengetahui bahwa di terminal ini ada seseorang yang tak bisa diabaikan. Dan Wito, meski ingin hidup damai, tahu bahwa kedamaian terminal hanyalah sementara, pertarungan yang lebih besar akan segera datang. Kabar tentang keributan di terminal tersebar dengan cepat, bagai api yang membakar ranting kering. Pedagang membicarakannya dengan bisik-bisik penuh kagum,
sementara anak buah Dayat Gondrong membawa cerita itu kembali ke markas mereka. Nama itu, Wito, disebut dengan rasa takut dan hormat yang bercampur. Pria penjual gorengan itu, dia melawan kami sendiri, begitu katanya. Dayat mendengar kabar ini sambil menatap cermin retak di ruangannya, wajahnya memerah karena tersinggung. Dayat Gondrong, rambut gondrongnya tergerai menutupi wajah kasar, mengetuk meja dengan tinju besar. Siapa berani menentang anak buahku? Siapa yang berani mengganggu ketertiban yang kubangun? Suaranya menggema, menggetarkan dinding markas. Anak buahnya terdiam, takut sekaligus kagum. Dayat merasa nama Wito adalah tantangan langsung terhadap kekuasaan yang baru ia dirikan, dan ia tak bisa membiarkan tantangan itu berlalu begitu saja. Ia berjalan mondar-mandir, tubuh besar menebarkan aura menakutkan. Aku akan tunjukkan siapa yang berkuasa di terminal ini. Jika orang itu masih hidup, aku akan menghadapinya, dan dia akan tahu bahwa kekuasaan itu tidak bisa ditawar. Dayat menggeram, jantungnya berdebar dengan rasa marah dan haus kekuasaan. Ia ingin membuat Wito tunduk, bukan hanya untuk anak buahnya, tapi untuk menunjukkan bahwa ia adalah penguasa baru yang tak bisa ditentang. Sementara itu, Wito tetap di terminalnya, tampak tenang di balik gerobak gorengannya. Tapi hatinya tidak bisa berbohong, naluri lama kembali membisikkan peringatan. Dayat bukan sekadar preman, ia haus kekuasaan, kejam, dan tak segan membantai siapapun yang menghalangi jalannya. Wito menelan ludah, sadar bahwa keributan pertama hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia harus mempersiapkan diri. Hari-hari berikutnya, Wito mulai memperhatikan setiap gerakan anak buah Dayat. Mereka menebar ancaman, mengintimidasi pedagang, dan menguji batasnya. Wito tidak langsung menyerang. Ia menahan diri, menunggu momen yang tepat untuk bertindak, sambil melatih tubuhnya yang mulai menua dan memperbarui strategi dalam pikirannya. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar kekerasan fisik, ini juga pertarungan psikologis antara legenda lama dan raja baru. Pedagang yang sebelumnya takut kini menatap Wito dengan harap. Mereka menaruh keyakinan bahwa pria tua ini bisa menjaga terminal, bahkan dari ancaman yang lebih besar. Wito tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya, rasa gelisah semakin besar. Dayat bukan lawan yang bisa diremehkan. Ia tahu, jika Dayat menyerang secara frontal, terminal akan menjadi medan perang yang berdarah, dan tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Hari itu, sebuah pesan tiba di gerobak Wito. Selembar kertas lusuh, ditinggalkan oleh salah satu anak buah Dayat. Di atasnya tertulis, Wito, aku akan datang menemuimu. Saatnya kau tahu siapa penguasa terminal ini. Wito menatap kertas itu, jantungnya berdegup cepat. Ini adalah tantangan langsung, undangan yang tidak bisa diabaikan. Masa damai yang ia impikan semakin jauh. Wito menggenggam spatula dengan erat, matanya menatap terminal yang kini tampak lebih sunyi, penuh ketegangan yang tersembunyi. Ia menghela napas panjang dan berkata dalam hati, kalau dia ingin pertarungan, maka aku akan memberinya jawaban. Terminal ini tidak akan jatuh ke tangannya. Aku akan menjaga yang tak bersalah, meski harus mengorbankan diriku sendiri. Dan dengan tekad itu, dua bayangan, Wito yang penuh pengalaman dan Dayat yang haus kekuasaan, mulai bergerak menuju pertarungan yang tak bisa dihindari. Malam menyelimuti terminal dengan kegelapan yang menebal, hanya diterangi lampu temaram dan cahaya lampu gerobak pedagang. Angin dingin berhembus melalui lorong-lorong sempit, membawa aroma bensin dan sisa makanan yang tertinggal. Di sudut gelap terminal, beberapa anak buah Dayat Gondrong menunggu dengan senjata terselip di pinggang mereka. Mereka tersenyum sinis, yakin bahwa Wito hanyalah penjual gorengan tua yang tak berdaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari ujung lorong. Wito muncul, tubuhnya tegap meski luka lama menghiasi lengannya. Tangannya tetap menggenggam spatula, gerakan wajahnya tenang, tetapi mata tajamnya menatap anak buah Dayat dengan ketenangan yang menipu. Kalian ingin membuat masalah? Tanyanya perlahan, suara rendah namun bergetar seperti ancaman yang tersimpan. Salah satu preman tertawa sinis, mengacungkan pisau. Hanya seorang penjual gorengan, Wito. Apa yang bisa kau lakukan? Wito mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya memantulkan cahaya lampu lorong. Seketika itu, gerakan instingnya mengambil alih. Dengan cepat, ia menendang tongkat yang dipegang salah satu preman hingga terlempar, kemudian memutar tubuhnya, menangkis pisau yang hampir menusuk dada. Pertarungan berlangsung singkat tapi brutal. Wito memanfaatkan setiap celah yang ada,
mengalahkan lawan satu persatu dengan gerakan tepat, cepat, dan mengalir. Anak buah Dayat terkejut melihat seorang pria tua tampak biasa bisa bergerak dengan kecepatan dan ketepatan seperti itu. Setiap pukulan dan tendangan diarahkan untuk menenangkan situasi, bukan membunuh, meski mereka jelas merasakan ancaman kematian di setiap gerakan Wito. Meski menang, Wito tidak keluar tanpa luka. Pisau kecil melukai lengannya, dan beberapa benturan keras meninggalkan bekas memar di tubuhnya. Napasnya berat, keringat bercampur darah menetes ke lantai terminal yang dingin. Namun, sorot matanya tetap tajam, penuh kewaspadaan. Ia tahu ini baru permulaan, Dayat Gondrong tidak akan tinggal diam setelah anak buahnya dikalahkan satu persatu. Pedagang yang menyaksikan dari jauh menahan napas mereka, beberapa meneteskan air mata lega. Mereka berbisik di antara diri mereka sendiri, merasakan rasa aman yang belum pernah mereka rasakan dalam bertahun-tahun. Wito bukan lagi sekadar penjual gorengan, ia adalah pelindung terminal, bayangan yang muncul ketika kejahatan mendekat. Setelah anak buah Dayat mundur, Wito berdiri di lorong yang kini sunyi, tubuhnya berdarah dan lecet, tapi aura keberaniannya memancar lebih terang daripada lampu terminal. Ia menatap lorong yang kosong, memikirkan langkah selanjutnya. Ini belum selesai, gumamnya pelan, menahan rasa sakit dari lukanya, sambil mengingat bahwa ancaman Dayat masih jauh dari tuntas. Di atas gerobak gorengannya, Wito duduk sejenak, membersihkan darah dari lengannya, menatap pedagang yang mulai menenangkan diri. Dalam hati, ia berjanji bahwa selama dirinya masih berdiri, terminal ini tidak akan jatuh ke tangan para preman. Malam itu, bayangan seorang legenda kembali hadir di tengah terminal, bayangan yang siap mempertaruhkan nyawa demi keamanan orang-orang yang tak bersalah. Di markasnya yang gelap dan penuh asap rokok, Dayat Gondrong duduk di kursi kayu besar, kaki disilangkan, mata tajam menatap peta terminal yang terhampar di meja. Malam itu, ia tidak tidur. Kalahnya anak buahnya di duel malam sebelumnya menjadi api yang membakar amarahnya. Wito, kau membuatku tersinggung. Kau pikir seorang penjual gorengan tua bisa menghalangiku? Gumamnya, tinjunya mengepal di atas meja. Dayat memanggil anak buahnya yang paling setia, dan mulai menyusun strategi. Kita tidak bisa main-main lagi. Aku ingin terminal ini tunduk sepenuhnya pada kita. Kau tahu siapa yang akan pertama kali jatuh jika gagal? Wito, katanya, suaranya dingin, penuh ketegasan. Ia merencanakan serangan yang lebih terstruktur, menguasai lorong-lorong strategis, menakut-nakuti pedagang, dan menyingkirkan siapapun yang berani menentangnya. Ia kemudian mengirim utusan ke terminal-terminal lain, merekrut preman yang lebih kuat dan haus darah. Dayat ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya bukan main-main. Beberapa preman baru dengan wajah kejam dan tubuh kekar datang memenuhi markas, siap mengikuti perintahnya. Mereka membawa senjata, pisau, bahkan tongkat besi, dan Dayat menatap mereka dengan mata berbinar. Kalian akan membuat Wito menyesal pernah muncul lagi, katanya. Intrik mulai merambat di antara pedagang dan anak buah terminal lain. Dayat mengirim beberapa orang untuk menyebar ancaman, melemahkan mental pedagang dan menciptakan rasa takut. Barang dagangan dirusak, beberapa lapak dilempari, dan gosip tentang kekejaman Dayat disebarkan dengan cepat. Semua ini dilakukan sebelum serangan besar agar Wito dan pedagang kehilangan rasa aman. Di sisi lain terminal, Wito mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Anak buah Dayat yang gagal menyerangnya malam itu, sekarang kembali dengan ancaman yang lebih besar. Wito duduk di gerobaknya, tangannya menatap spatula yang kini terasa lebih berat, matanya menyapu lorong-lorong terminal dengan waspada. Ia tahu, Dayat tidak akan menyerah. Ini adalah pertarungan panjang, bukan sekadar duel kecil. Malam itu, Dayat mengumpulkan semua anak buahnya, memerintahkan latihan dan simulasi serangan. Ia menunjukkan foto Wito, gerobak gorengannya, dan jalur terminal yang kemungkinan akan dilewati sang penjual gorengan legenda. Setiap anak buahnya diberi target, instruksi jelas, dan ancaman nyata jika gagal. Dayat ingin memastikan bahwa ketika serangan datang, tidak ada celah untuk Wito melarikan diri atau melindungi pedagang. Sementara itu, Wito mulai menyiapkan diri, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Ia meninjau setiap sudut terminal, mencari jalur strategis, dan mengamati para pedagang yang mungkin menjadi target Dayat. Ia tahu bahwa jika Dayat berhasil menakuti pedagang, pertarungan tidak lagi tentang dirinya saja, terminal itu akan jatuh ke tangan kekejaman yang baru. Rasa tanggung jawab itu menekan dadanya, tetapi membuat tekadnya semakin membara.
Di lorong-lorong gelap, ketegangan mulai terasa. Pedagang menutup lapak lebih awal, anak-anak berhenti bermain, dan bayangan Dayat terasa mengintai di setiap sudut. Wito berdiri di gerobaknya, menatap gelap malam dengan mata tajam, menyadari bahwa badai baru akan segera menghantam terminal. Duel yang lebih besar, lebih brutal, dan lebih menentukan dari sebelumnya kini tak bisa dihindari. Dan di hatinya, Wito bersumpah, selama ia masih berdiri, Dayat Gondrong tidak akan pernah menguasai terminal ini. Pagi itu, terminal terasa berbeda. Udara dipenuhi kecemasan halus, seolah setiap pedagang, anak-anak, dan pengunjung merasakan ketegangan yang belum terlihat. Wito berdiri di gerobaknya, matanya menatap lorong-lorong sempit yang akan menjadi medan pertarungan. Ia tahu, Dayat Gondrong bukanlah lawan main-main, anak buahnya banyak, brutal, dan haus darah. Duel kecil malam sebelumnya hanyalah permulaan, yang datang berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Wito menarik napas panjang, menepuk spatula di tangannya dengan ritme tertentu, bukan untuk memasak kali ini, tetapi untuk melatih refleksnya. Tubuhnya yang sudah parubaya terasa kaku, otot-otot yang dulu kuat mulai menua, namun pengalaman dan instingnya tetap tajam. Ia mulai melakukan latihan sederhana, gerakan menangkis, tendangan, dan dorongan cepat. Setiap langkah dilatih dengan presisi yang membuatnya kembali merasakan adrenalin masa lalunya. Tidak hanya fisik, Wito juga menyiapkan strategi. Ia menelusuri setiap lorong terminal, mengingat setiap sudut yang bisa dijadikan jebakan. Meja-meja pedagang, tumpukan kotak, dan gerobak yang ditata sedemikian rupa menjadi bagian dari rencana pertahanan. Wito tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup, otak dan pengalaman bertahun-tahun menjadi senjata yang tak kalah mematikan. Pedagang yang awalnya takut kini mulai mendekat. Mereka menyadari bahwa Wito bukan hanya seorang penjual gorengan, tapi pelindung yang muncul ketika ancaman datang. Beberapa menawarkan bantuan, menata gerobak agar menjadi penghalang, menyembunyikan pedagang yang rentan, dan bahkan memberikan informasi tentang anak buah Dayat yang mulai mengintai. Wito menerima bantuan itu dengan singkat, tapi rasa percaya itu membuat hatinya hangat. Wito juga mulai membentuk tim kecil dari pedagang yang mau ikut membantu. Mereka bukan petarung profesional, tetapi mereka mengenal terminal lebih baik daripada siapapun. Wito mengajarkan mereka cara berlindung, cara memberi sinyal jika bahaya datang, dan bagaimana memanfaatkan lingkungan untuk melawan preman yang lebih kuat. Hati mereka kini berani, meski tetap takut, dengan Wito sebagai pusatnya, mereka merasa memiliki harapan. Siang itu, Wito berlatih lebih keras. Ia mengingat setiap gerakan lawan yang pernah dihadapinya, setiap strategi yang membuatnya menang di masa lalu. Tubuhnya terluka ringan dari latihan, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Ia tahu, jika Dayat menyerang, setiap gerakan harus tepat, satu kesalahan bisa berarti kematian, bukan hanya baginya, tetapi juga bagi pedagang yang ia lindungi. Matahari mulai condong ke barat ketika Wito menatap seluruh terminal dari gerobaknya. Lorong-lorong, sudut tersembunyi, dan jalan pintas kini terpatri di pikirannya. Ia tahu bahwa besok atau lusa, ancaman Dayat akan hadir dalam skala yang lebih besar. Setiap pedagang yang ia lihat kini bukan sekadar orang asing, mereka adalah keluarga yang harus dijaga, dan Wito siap mempertaruhkan segalanya untuk itu. Saat malam menjelang, Wito duduk di bangku kecilnya, membersihkan tangan dari minyak dan keringat. Hatinya tenang, tetapi waspada. Ia menatap lorong terminal yang mulai sepi, membayangkan pertarungan yang akan datang. Jika dia datang, aku siap, gumamnya pelan. Tekad itu mengalir seperti darah dalam tubuhnya, tidak ada yang akan mengambil terminal ini dari mereka. Tidak ada Dayat, tidak ada anak buahnya, selama Wito masih berdiri. Malam itu gelap lebih pekat dari biasanya, lorong terminal sepi kecuali beberapa lampu yang berkelip lemah. Angin dingin membawa aroma minyak goreng dan debu, namun di balik keheningan, ada suara langkah berat dan tawa kasar. Anak buah Dayat Gondrong mulai menyerbu, bergerak seperti kawanan predator yang lapar. Mereka membawa senjata, tongkat besi, dan pisau, siap menebar kekacauan tanpa ampun. Wito berdiri di gerobaknya, memegang spatula dengan erat. Tubuhnya berdarah dari luka latihan sebelumnya, tetapi sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Di belakangnya, para pedagang yang menjadi tim kecilnya bersiap, mengangkat gerobak sebagai penghalang, bersiap untuk bertahan. Hati Wito berdebar, mengetahui bahwa serangan ini bukan lagi sekadar intimidasi, ini adalah perang nyata.
Serangan dimulai tanpa aba-aba. Anak buah Dayat menerjang, menendang meja pedagang, merobek kain penutup lapak, dan menakut-nakuti semua orang yang menghadang. Wito bergerak cepat, menghalau satu persatu, menangkis pukulan dengan gerakan yang masih lincah meski tubuhnya tidak lagi muda. Setiap benturan, setiap suara pukulan yang mengenai tubuhnya terasa membakar adrenalin, mengingatkannya pada malam-malam pertarungan di masa lalu. Pedagang yang tergabung dalam tim kecil ikut membantu, meski sebagian masih gemetar. Mereka menahan beberapa preman, menutup lorong-lorong sempit, dan memberi Wito waktu untuk menghadapi lawan terkuat. Beberapa pedagang terluka ringan, tapi tekad mereka tidak goyah. Kehadiran Wito memberi keberanian yang sebelumnya tidak mereka miliki. Pertarungan semakin brutal ketika beberapa anak buah Dayat berhadapan langsung dengan Wito. Pukulan, tendangan, dan dorongan bercampur dengan teriakan dan suara benda jatuh. Darah menetes di lantai terminal, beberapa pedagang menyaksikan dengan napas tertahan. Wito melawan dengan presisi, menyerang lawan yang lebih muda dan lebih kuat dengan insting bertahun-tahun pengalaman, namun setiap serangan meninggalkan bekas di tubuhnya. Di tengah keos, Wito terluka di lengan dan kaki. Beberapa pukulan dari anak buah Dayat menembus pertahanan tubuhnya, meninggalkan luka memar dan goresan. Nafasnya berat, keringat bercampur darah, tetapi matanya tetap fokus. Ia tahu satu hal, meskipun banyak anak buah Dayat yang berhasil ia kalahkan, pemimpin mereka, Dayat sendiri, belum tersentuh. Duel terakhir masih menunggu, lebih berbahaya dan lebih menentukan. Sementara itu, Dayat berdiri di ujung lorong, menyaksikan anak buahnya melancarkan serangan. Rambut gondrongnya berkilau di cahaya lampu terminal, wajahnya menebarkan ancaman. Ia tersenyum sinis, melihat luka di tubuh Wito namun juga melihat keteguhan yang membuatnya penasaran. "Kau masih hidup, tapi kau akan jatuh," gumamnya, langkahnya berat namun pasti maju mendekati Wito. Terminal kini menjadi medan perang yang kacau, aroma darah dan minyak goreng bercampur, lampu-lampu berkelip seolah menari mengikuti ketegangan. Wito berdiri di tengah, berdarah, namun tetap tegar. Ia memandang anak buah Dayat yang tersisa dan bersiap untuk pertarungan lebih besar. Satu hal jelas di hatinya, Dayat mungkin belum kalah, tetapi terminal ini, dan orang-orang yang ia lindungi, tidak akan jatuh selama Wito masih berdiri. Terminal malam itu sunyi, hanya terdengar sesekali suara langkah kaki yang tergesa-gesa atau tawa anak-anak yang masih bermain jauh dari keributan. Di sudut lorong, Wito duduk bersandar pada dinding, tubuhnya lecet dan penuh darah dari pertarungan brutal sebelumnya. Tangannya gemetar saat ia membersihkan luka, napasnya berat, dan setiap detik terasa seperti siksaan. Namun matanya tetap waspada, memindai setiap sudut terminal yang kini mulai sepi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan rasa sakit yang menusuk setiap otot tubuhnya. Duel malam itu mengajarkan satu hal, kekuatan fisik saja tidak cukup. Anak buah Dayat lebih banyak, lebih kuat, dan lebih brutal dari yang ia kira. Ia tersenyum getir di antara rasa sakitnya, menyadari bahwa jika ia ingin bertahan, strategi dan kecerdikan harus menjadi senjata utamanya. Wito menutup mata sejenak, mengingat setiap gerakan lawan. Setiap pukulan yang hampir menembus pertahanannya, setiap serangan yang ia tidak duga, dan setiap kesalahan kecil yang membuatnya terluka, semuanya menjadi pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa pertarungan melawan Dayat bukan hanya soal kecepatan atau kekuatan, tetapi tentang memanfaatkan lingkungan, membuat jebakan, dan mengatur lawan agar menyerang pada waktu dan tempat yang ia pilih. Ia mengeluarkan peta terminal yang ia buat sendiri, menandai lorong-lorong sempit, jalan pintas, dan titik-titik strategis yang bisa digunakan untuk melindungi pedagang sekaligus menjebak lawan. Setiap gerobak, meja pedagang, dan tumpukan kotak ini bukan sekadar benda biasa, tapi bagian dari rencana pertahanan yang matang. Wito tersenyum tipis, menyadari bahwa kecerdikannya mungkin bisa mengimbangi kekuatan fisik Dayat. Selain fisik, Wito juga mulai memikirkan sisi psikologis. Ia harus memprediksi gerakan Dayat, membaca kebiasaan anak buahnya, dan menciptakan rasa ragu di benak mereka. Ia memanggil beberapa pedagang yang tergabung dalam tim kecilnya, memberi mereka instruksi jelas, kapan harus bertahan, kapan harus mengalihkan perhatian, dan kapan memberi sinyal jika bahaya datang. Para pedagang mulai merasakan rasa percaya yang lebih besar terhadap Wito. Luka di tubuhnya membuat setiap gerakan menjadi berat, tetapi tekadnya lebih kuat daripada rasa sakit. Ia tahu pertarungan selanjutnya akan menentukan nasib terminal. Jika Dayat menyerang lagi,
Kali ini dengan strategi yang lebih matang, Wito harus siap menghadapi semua kemungkinan, serangan frontal, jebakan, dan ancaman yang datang dari segala arah. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ia menatap lorong terminal yang gelap, membayangkan jalur yang akan dilewati Dayat dan anak buahnya. Dalam pikirannya, Wito sudah menyiapkan skenario pertahanan, serangan balik, dan jebakan yang bisa mengejutkan lawan. Setiap langkah, setiap gerakan, sudah terencana. Luka di tubuhnya hanyalah pengingat bahwa pertarungan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak takut. Saat malam semakin larut, Wito duduk diam, menenangkan napasnya, dan menatap lampu-lampu terminal yang berkelap-kelip. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. Strategi baru telah terbentuk, dan ia tahu, jika Dayat kembali, ia akan menghadapi pertarungan yang lebih besar. Namun satu hal jelas di hatinya, selama Wito masih berdiri, terminal ini tidak akan jatuh, dan para pedagang yang tak bersalah akan tetap aman di bawah bayangannya. Fajar belum sepenuhnya muncul, tapi terminal sudah dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan. Anak buah Dayat Gondrong datang berbaris, lebih banyak dan lebih siap daripada serangan sebelumnya. Suara langkah kaki mereka bergemuruh di lantai beton, membawa aroma ancaman dan kekerasan yang pekat. Pedagang berhamburan menutup dagangan, anak-anak menangis ketakutan, tapi di tengah itu, Wito berdiri di gerobaknya, tubuhnya masih penuh luka, mata tajam menatap kedatangan lawan. Serangan dimulai tanpa aba-aba. Anak buah Dayat menerjang lorong-lorong dengan tongkat dan pisau, menghancurkan meja, menakut-nakuti pedagang, dan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Tapi Wito sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia menangkis serangan pertama, kemudian menendang lawan hingga terlempar ke sisi lorong. Setiap gerakan Wito presisi, mengalir, seperti tarian yang mematikan. Pengalaman bertahun-tahun membuat tubuhnya bergerak otomatis, meski rasa sakit dari luka-luka masih terasa. Para pedagang yang tergabung dalam tim kecil ikut membantu, sebagian berani menghadapi preman yang lebih lemah, sebagian lagi menutup jalur strategis agar anak buah Dayat tidak bisa mengepung Wito. Panik, tentu, tapi keberanian mereka tumbuh karena melihat Wito berdiri di tengah kekacauan, berdarah namun tegar, setiap langkahnya seperti janji bahwa terminal ini tidak akan jatuh. Duel semakin sengit ketika Wito menghadapi sekelompok preman sekaligus. Pisau berkilat, tongkat kayu menghantam lantai, dan teriakan bergema di seluruh terminal. Wito bergerak seperti bayangan, menghindari serangan, menangkis, dan sesekali melancarkan pukulan balik yang membuat lawan terpental. Setiap anak buah Dayat yang mencoba menekan Wito merasakan ketakutan. Ini bukan sekadar pria tua biasa, ini adalah legenda yang hidup kembali. Luka-luka di tubuh Wito semakin banyak, darah menetes ke lantai terminal yang dingin. Nafasnya berat, keringat bercampur darah, tapi sorot matanya tidak pernah luntur. Ia mengingat semua strategi yang direncanakan sebelumnya, memanfaatkan lorong sempit, gerobak, dan meja pedagang untuk melumpuhkan lawan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, satu gerakan yang salah bisa mengakibatkan kehancuran bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga pedagang yang ia lindungi. Dayat sendiri muncul di tengah keributan, rambut gondrongnya tergerai, wajahnya penuh amarah. Ia tersenyum sinis melihat luka di tubuh Wito. "Kau masih berdiri, tapi jangan kira aku akan membiarkan ini berlanjut," teriaknya, melangkah maju dengan tubuh besar yang menebarkan aura ancaman. Wito menatapnya, menggenggam spatula erat, dan napasnya teratur meski hati berdebar kencang. Pertarungan terbesar belum dimulai, tapi bayangan pertarungan itu sudah terasa di setiap sudut terminal. Duel ini tidak hanya fisik, tapi juga pertarungan strategi dan naluri. Wito menggunakan lingkungan dengan cerdik, memutar lawan ke lorong sempit, memanfaatkan tumpukan kotak sebagai penghalang, dan memanfaatkan anak buahnya sebagai distraksi. Pedagang yang semula panik kini berani membantu, menahan beberapa preman yang lebih lemah, memberi waktu bagi Wito untuk menghadapi lawan yang lebih berbahaya. Saat matahari mulai menembus atap terminal, pertarungan belum selesai. Darah, keringat, dan teriakan bercampur menjadi satu, terminal berubah menjadi medan perang yang brutal. Namun satu hal jelas, Wito, meski terluka parah, tetap berdiri di tengah kekacauan, menunjukkan keahlian dan ketegasan yang masih tersisa dari masa lalunya. Dayat belum kalah, tetapi pedagang mulai menyadari, selama Wito ada, terminal ini memiliki pelindung yang tak bisa diremehkan. Kekacauan di terminal belum mereda. Darah dan debu bercampur di lorong-lorong, meja pedagang terbalik, dan teriakan menggema di setiap sudut. Wito masih berdiri di tengah,
tubuhnya lecet dan bernoda darah, matanya tajam menatap anak buah Dayat yang semakin brutal. Namun di tengah perlawanan sengit itu, sebuah kejadian yang tak terduga muncul, seseorang yang selama ini dianggap sekutu ternyata bersikap aneh. Salah satu pedagang yang tergabung dalam tim kecil, Wito tiba-tiba menyingkir, wajahnya menegang, dan matanya menatap Dayat dengan takut tapi penuh ambisi. Tanpa diduga, ia menyerang salah satu penghalang yang Wito buat, membiarkan beberapa anak buah Dayat lolos dan mendekat ke Wito dengan cepat. Jantung Wito berdegup kencang, nalurinya berteriak, ada pengkhianatan di tengah pertarungan ini. Dayat, melihat kesempatan emas ini, tersenyum lebar. Rambut gondrongnya berayun, matanya menyala dengan kebencian. Akhirnya, kau sendiri, Wito, teriaknya, melangkah maju dengan tubuh besar yang menebarkan ancaman. Dengan bantuan pengkhianat itu, Dayat berhasil menekan Wito, memukulnya hingga terhuyung ke dinding terminal. Setiap pukulan terasa lebih berat karena Wito kehilangan salah satu garis pertahanan yang selama ini diandalkannya. Wito terjatuh, darah mengalir lebih deras dari luka lama dan baru. Nafasnya terengah, tubuhnya bergetar, namun matanya tetap menyala dengan tekad yang tak padam. Ia menatap pengkhianat itu, campuran rasa marah dan kecewa memenuhi hatinya. Kenapa kau lakukan ini? Gumamnya lirih, tapi suaranya terdengar tegas meski lemah. Pedagang yang lain menatap, merasa takut namun juga marah pada pengkhianatan yang terjadi. Dayat maju semakin dekat, senyum kemenangan tergambar jelas di wajahnya. Kau tidak akan bertahan lama, Wito. Terminal ini akan menjadi milikku, dan semua orang yang membelamu akan menyesal, ancamnya. Anak buahnya mengelilingi Wito, menekan dari segala arah. Ini adalah momen yang hampir membuat Wito kalah, dan ancaman terhadap terminal semakin nyata. Namun, meski terluka lebih parah, Wito tidak menyerah. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap fokus. Ia mengingat setiap strategi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setiap jebakan yang ia pasang di lorong-lorong, dan setiap pedagang yang tetap setia membantunya. Satu hal jelas, semangatnya untuk melindungi terminal tidak akan padam, bahkan di tengah pengkhianatan. Dengan dorongan terakhir, Wito memanfaatkan lorong sempit di dekat gerobaknya. Ia mendorong salah satu preman hingga terpental, memutar tubuh dengan cepat, dan menggunakan momentum untuk melawan Dayat secara frontal. Meskipun tubuhnya masih terluka, gerakan ini mengejutkan anak buah Dayat dan memberi ruang untuk mengambil kembali kendali situasi. Pedagang yang tersisa mulai berani bertindak lagi, menutup jalur yang sebelumnya dibuka pengkhianat. Terminal yang hampir jatuh ke tangan Dayat kini kembali terjaga, meski luka dan darah menempel di mana-mana. Wito berdiri meski terengah, matanya menyala dengan tekad yang sama seperti sebelumnya. Satu hal pasti, Dayat mungkin mendapatkan keuntungan sesaat dari pengkhianatan, tetapi Wito tidak akan menyerah. Terminal ini, dan orang-orang yang ia lindungi, tetap berada di bawah perlindungannya. Pagi itu, terminal perlahan mulai hidup kembali. Meski masih ada jejak kekacauan semalam, suara pedagang yang menata dagangan dan langkah kaki anak-anak menandakan kehidupan yang tak bisa sepenuhnya dipadamkan. Wito duduk di gerobaknya, tubuhnya masih lecet, darah kering di lengan dan wajahnya, tapi matanya menatap lorong-lorong terminal dengan ketajaman yang baru. Kejadian pengkhianatan semalam masih membekas, namun sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit. Para pedagang yang setia mendekat, membawa air, kain bersih, dan beberapa alat sederhana untuk membersihkan luka Wito. Mereka menatapnya, dengan rasa kagum dan hormat, mata mereka penuh harap. Pak Wito, kami akan membantu, kami tidak takut lagi, kata salah seorang pedagang muda, suaranya gemetar namun tegas. Wito menatap mereka sejenak, kemudian tersenyum tipis, merasakan energi baru yang muncul dari rasa percaya para pedagang. Di tengah momen itu, Wito tersadar pada satu hal, semua luka, semua rasa sakit, semua darah yang menetes, itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Ia teringat masa lalunya, ketika menjadi penguasa terminal yang kejam, dan kemudian memilih jalan baru. Kini, melindungi mereka yang lemah bukan hanya kewajiban, tapi juga bagian dari harga dirinya. Flashback itu menyentuh hatinya, mengingatkannya bahwa alasan ia bertarung bukan karena dendam, tapi karena hati yang ingin menjaga. Dengan napas berat, Wito bangkit perlahan. Tubuhnya masih menahan rasa sakit, namun keteguhan hatinya jauh lebih kuat daripada lukanya. Ia menepuk bahu seorang pedagang yang membantunya, dan berkata dengan suara tegas, "Kita tidak boleh takut. Dayat dan anak buahnya mungkin kejam,
Tapi terminal ini milik kita, dan aku tidak akan membiarkannya jatuh. Kata-kata itu memantik semangat baru, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi seluruh pedagang di sekitarnya. Wito mulai melatih tim kecilnya lagi. Ia menunjukkan gerakan defensif sederhana, cara menahan serangan, dan teknik memanfaatkan lorong sempit untuk melindungi diri. Para pedagang menyerap setiap gerakan, meski beberapa masih canggung. Namun keberanian mereka tumbuh, karena mereka tahu bayangan di tengah terminal, Wito, telah berdiri kembali, luka dan berdarah, tetapi tak pernah goyah. Semangat Wito semakin membara saat ia menatap gerobaknya yang sudah lusuh, pedagang-pedagang yang setia, dan lorong-lorong terminal yang harus dilindungi. Ia menyadari bahwa keberanian bukan soal tubuh kuat atau teknik sempurna, tapi tentang hati yang tak pernah menyerah, meski dikelilingi ancaman. Luka fisiknya kini tampak kecil dibandingkan keberanian yang tumbuh di hatinya. Ia menarik napas panjang, menatap lorong terminal yang mulai sepi namun terasa penuh ketegangan. Setiap langkah yang akan ia ambil berikutnya akan menentukan nasib terminal dan orang-orang yang ia lindungi. Semangatnya kembali, lebih kuat dari sebelumnya, dan rasa takut telah digantikan oleh tekad bulat. Dayat mungkin datang lagi, tetapi kali ini Wito tahu ia siap menghadapi segalanya. Saat senja mulai turun, Wito berdiri di gerobaknya, memandang seluruh terminal yang kini terasa seperti medan pertempuran yang harus ia pertahankan. Mata pedagang yang menatapnya penuh harap, tubuhnya yang berdarah, dan hatinya yang membara menjadikannya simbol perlindungan. Kalau mereka datang, aku akan menghadapi mereka, gumamnya pelan, tapi setiap kata terasa menebar kekuatan. Semangatnya telah kembali, dan terminal ini tidak akan jatuh selama Wito masih berdiri. Di tengah terminal yang kini sunyi tapi syarat ketegangan, Wito berdiri menatap Dayat gondrong. Rambut gondrong Dayat menutupi sebagian wajahnya, matanya menyala dengan kemarahan dan haus darah. Di tangan Dayat, tongkat besi berkilat siap digunakan. Anak buahnya mundur, memberi ruang bagi pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa sebenarnya. Pedagang menahan napas, menyaksikan duel yang tidak bisa dihindari ini. Dayat menyerang lebih dulu, memukul dengan tenaga besar yang menghancurkan sebagian gerobak dan meja di sekitarnya. Wito menghindar dengan lincah, menggerakkan tubuhnya meski luka-luka lama masih terasa sakit. Setiap benturan terdengar nyaring di seluruh terminal, besi beradu, kayu pecah, dan teriakan bergema, menciptakan suasana yang mencekam. Duel ini bukan sekadar adu fisik, tapi pertaruhan nyawa yang penuh strategi. Wito melancarkan serangan balasan, memanfaatkan celah kecil pada gerakan Dayat. Tendangan cepat, pukulan terarah, dan dorongan memaksa Dayat mundur beberapa langkah. Namun Dayat bukan lawan sembarangan, ia menangkis dengan kekuatan besar, membuat Wito terpental ke sisi terminal. Pedagang yang menonton menutup mata beberapa saat, namun keberanian mereka muncul kembali saat melihat Wito bangkit meski tubuhnya dipenuhi luka. Anak buah Dayat berteriak dan mencoba ikut campur, tapi Wito menggunakan lingkungan sebagai senjata. Ia menendang meja untuk menghalangi jalan, memutar kotak dan gerobak agar lawan kehilangan keseimbangan. Setiap gerakan penuh ketepatan, pengalaman bertahun-tahun muncul kembali dalam bentuk refleks dan naluri yang mematikan. Dayat mulai tersadar, pria tua ini lebih berbahaya daripada yang ia kira. Duel berlangsung brutal, Dayat memukul dengan kekuatan penuh, sementara Wito menghindar, menangkis, dan sesekali menyerang dengan akurat. Darah menetes dari wajah dan lengan keduanya. Dentuman pukulan terdengar keras, debu beterbangan, dan beberapa pedagang berani maju untuk membantu, melemparkan benda sebagai pengalih perhatian agar Wito mendapatkan ruang. Namun inti pertarungan tetap berlangsung di tengah terminal, 1 lawan 1, pertaruhan nyawa nyata. Wito merasakan setiap luka yang menumpuk, tapi tekadnya tidak goyah. Ia ingat janji kepada pedagang, kepada terminal yang harus ia lindungi. Satu kesalahan saja bisa berarti kematian, tapi setiap gerakan yang ia lakukan dipikirkan dengan hati-hati. Nalurinya mengarahkan setiap serangan dan pertahanan, bahkan saat tubuhnya lelah, pikirannya tetap jernih, menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik Dayat. Dayat mulai kewalahan, tendangan dan pukulan Wito yang terarah tepat mengenai titik lemah tubuhnya. Rambut gondrongnya basah oleh keringat, napasnya berat, namun matanya tetap menyala penuh amarah. Ia tahu, pria tua di hadapannya bukan sekadar penjual gorengan, ini adalah lawan yang harus ditaklukkan dengan segala cara, atau kekuasaannya atas terminal akan musnah. Saat matahari menembus atap terminal, duel ini mencapai puncaknya. Kedua pria berdarah-darah, nafas terengah,
Tubuh gemetar, tapi tekad mereka tetap menyala. Pedagang yang menonton menunduk, beberapa menahan napas, menyadari bahwa nasib terminal tergantung pada duel ini. Dan di tengah semua itu, Wito tetap berdiri, memusatkan seluruh keberanian dan pengalaman hidupnya, menjadi bayangan yang tak bisa dikalahkan, siap menentukan siapa yang benar-benar menguasai terminal. Pertarungan di tengah terminal kini berubah menjadi medan perang sesungguhnya. Darah, debu, dan pecahan meja berserakan di lantai, aroma logam dan minyak goreng bercampur menjadi satu. Anak buah Dayat yang tersisa mencoba menyerang dari berbagai arah, tapi kekacauan itu justru menjadi kesempatan bagi Wito. Dengan setiap gerakan, ia menangkis, menyerang, dan menahan laju preman yang lebih muda dan lebih kuat. Duel 1 lawan 1 dengan Dayat masih berlangsung brutal, tapi anak buah Dayat mulai merasakan kehancuran. Beberapa tewas terkena pukulan atau terperosok ke jebakan yang telah dipasang Wito sebelumnya. Teriakan mereka bergema, beberapa lari, ketakutan, meninggalkan tubuh teman-temannya yang gugur. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini mulai berubah menjadi arena perlawanan yang menegaskan keberanian Wito dan timnya. Wito sendiri terluka parah. Pisau dan pukulan meninggalkan goresan di lengan, dada, dan wajahnya. Darah menetes dari luka-luka itu, membasahi bajunya yang lusuh. Napasnya terengah, setiap gerakan membuat rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh, namun matanya tetap fokus, menatap Dayat dengan tekad yang membara. Ia tahu, menyerah bukanlah pilihan, tidak untuk dirinya, tidak untuk pedagang, dan tidak untuk terminal yang harus ia lindungi. Dayat, meski lebih muda dan kuat, mulai merasakan kelelahan. Setiap pukulan Wito mengenai titik lemah tubuhnya, membuatnya tersentak dan kehilangan keseimbangan beberapa kali. Rambut gondrongnya berantakan, wajahnya penuh luka dan keringat. Ia mulai menyadari bahwa legenda yang ia remehkan tidak bisa ditaklukkan begitu mudah, dan rasa haus kekuasaannya mulai diguncang oleh keberanian seorang pria tua yang berdiri tegak meski berdarah. Pedagang yang menyaksikan pertarungan kini mulai bergerak lebih berani. Beberapa melemparkan benda untuk mengalihkan perhatian anak buah Dayat, sementara yang lain menutup lorong agar preman yang tersisa tidak bisa mengepung Wito. Meskipun mereka bukan petarung profesional, keberanian mereka lahir dari kepercayaan pada Wito, bayangan pelindung yang tetap berdiri di tengah kekacauan. Setiap pukulan, setiap tendangan, dan setiap benturan menimbulkan suara yang menegangkan di terminal. Darah menetes di lantai, beberapa meja pecah, dan beberapa gerobak hancur. Namun di tengah semua itu, Wito tetap bergerak lincah, meski tubuhnya gemetar dan napasnya berat. Ia menggunakan pengalaman bertahun-tahun, insting bertarung, dan strategi yang sudah dipersiapkan untuk memutarbalikkan situasi. Dayat mencoba menyerang habis-habisan, mengerahkan sisa kekuatan dan kemarahannya. Tapi Wito berhasil menghindar, menangkis, dan melancarkan serangan balik yang mematikan. Salah satu preman Dayat tersungkur, yang lain melarikan diri, menyadari bahwa pertarungan ini sudah kehilangan arah bagi mereka. Terminal yang sebelumnya berada di ambang kehancuran kini perlahan mulai kembali terkendali. Ketika debu dan darah mulai menebal, Wito berdiri di tengah lorong terminal, tubuhnya penuh luka dan darah, napasnya terengah, tapi matanya bersinar penuh tekad. Ia telah menahan serangan Dayat dan anak buahnya, membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal usia atau fisik, tapi tentang keberanian dan hati yang tak pernah menyerah. Terminal ini masih berdiri, dan Wito, meski terluka parah, tetap menjadi bayangan pelindung yang tak terkalahkan. Terminal pagi itu sunyi, kecuali suara napas terengah para pedagang yang menyaksikan sisa kekacauan malam sebelumnya. Tubuh-tubuh preman Dayat berserakan, beberapa melarikan diri dengan ketakutan, sementara Dayat sendiri terhuyung di tengah lorong, rambut gondrongnya kusut, wajah penuh darah, dan napas berat. Ia menatap Wito, matanya yang tadinya penuh amarah kini dipenuhi rasa frustrasi, kekuasaan yang diimpikannya hancur di hadapan seorang pria tua yang berdiri tegap di tengah terminal. Wito berdiri di gerobaknya, tubuhnya lecet dan darah menetes dari luka-luka lama dan baru, namun matanya bersinar dengan ketegasan. Napasnya masih terengah, tapi setiap gerakan dan sorot mata menunjukkan satu hal, kemenangan moral dan fisik yang tak tergoyahkan. Ia menatap Dayat, suaranya tegas meski lelah, terminal ini bukan milikmu. Dan selama aku masih berdiri, tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Dayat mencoba bangkit, melontarkan ancaman terakhir, namun tubuhnya tak lagi mampu menahan serangan fisik dan psikologis. Setiap anak buahnya yang tersisa sudah melarikan diri atau terkapar.
Ia terpaksa bertekuk lutut, melihat ke bawah Wito, dan merasakan rasa malu serta kekalahan yang belum pernah ia alami. Ini, belum selesai, gumamnya dengan suara serak, tapi jelas ia sadar bahwa untuk saat ini, kekuatan Wito tak tertandingi. Para pedagang yang menyaksikan semuanya mulai menenangkan diri. Teriakan kegembiraan perlahan terdengar, meski beberapa masih terdiam menahan napas. Mereka menyadari, terminal yang semalam hampir jatuh ke tangan kekejaman kini kembali aman. Wito, meski berdarah dan lecet, tetap berdiri sebagai simbol perlindungan, bayangan yang selama ini mereka harapkan dalam kesulitan. Anak buah Wito yang setia membantu para pedagang menata ulang terminal, menutup lorong yang rusak, dan mengamankan pedagang yang masih ketakutan. Meski luka-luka menghiasi tubuh Wito, para pedagang merasa aman. Keberanian seorang pria tua yang memilih berdiri dan melawan kekejaman menginspirasi mereka. Terminal ini bukan hanya sekadar tempat jual beli, tapi rumah yang harus dijaga dengan keberanian dan solidaritas. Wito menatap terminal yang kini mulai hidup kembali. Gerobak yang rusak diperbaiki, pedagang kembali menata dagangan, dan anak-anak berani bermain lagi di lorong-lorong. Setiap langkah terasa ringan meski tubuhnya masih sakit. Ia menyadari bahwa kemenangan hari ini bukan semata-mata soal kekuatan fisik, tetapi tentang keberanian moral, tekad, dan keteguhan hati yang mampu mengalahkan kekejaman dan ketakutan. Dayat ditinggalkan di tengah terminal, bertekuk lutut, sementara Wito berdiri di gerobaknya. Aura kekuasaan yang sebelumnya menakutkan kini sirna, digantikan oleh ketenangan dan rasa hormat yang terpancar dari seluruh pedagang. Terminal ini kembali menjadi milik mereka, tempat yang aman, hidup, dan bebas dari tirani Dayat Gondrong serta anak buahnya. Ketika matahari mulai naik, sinarnya menembus atap terminal, menyinari Wito yang berdiri tegap meski tubuhnya penuh luka. Pedagang-pedagang menunduk hormat, sebagian bertepuk tangan, sebagian meneteskan air mata lega. Wito tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, selama aku masih berdiri, terminal ini akan selalu aman. Hari itu menjadi simbol kemenangan, bukan hanya bagi Wito, tapi bagi seluruh terminal yang kini bebas dari bayang-bayang kejahatan. Beberapa hari setelah pertarungan dahsyat itu, terminal mulai kembali hidup seperti sedia kala. Suara pedagang menata dagangan, aroma makanan dari berbagai lapak, dan tawa anak-anak memenuhi lorong-lorong. Di sudut terminal, Wito kembali berdiri di gerobaknya, menjual gorengan dengan gerakan yang tenang dan penuh keterampilan. Tubuhnya masih menyisakan bekas luka, tapi aura ketegasan yang terpancar membuat setiap orang yang melihatnya menunduk hormat. Para pedagang kini tahu bahwa Wito bukan sekadar penjual gorengan. Ia adalah pelindung yang selalu hadir ketika ancaman muncul. Setiap gerakan kecilnya, setiap senyum tipisnya, membawa rasa aman bagi mereka yang dulu merasa terintimidasi oleh Dayat dan anak buahnya. Terminal yang sebelumnya rawan kekerasan kini menjadi tempat yang hidup, damai, dan aman, berkat keberanian seorang pria tua yang memilih untuk berdiri melawan kekejaman. Wito berjalan di antara gerobak, sesekali tersenyum pada pedagang yang menatapnya dengan penuh hormat. Ia membantu menata beberapa dagangan yang jatuh, memastikan semua orang nyaman, dan memberi semangat pada yang masih takut. Semua pedagang tahu, jika ancaman muncul lagi, Wito akan muncul dari bayangannya, seperti sosok pelindung yang tak terlihat tapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Anak buah Wito yang setia membantu menjaga terminal tetap aman. Mereka menata ulang lorong-lorong sempit, memeriksa sudut-sudut yang rawan, dan memastikan tidak ada preman yang mencoba mengacau. Wito mengawasi semuanya, memberikan instruksi sesekali, tetapi kini fokusnya kembali pada gerobak gorengan dan interaksi dengan para pedagang yang menjadi bagian dari keluarganya. Meski ia kembali menjadi orang biasa di mata dunia, Wito tetap mengingat pengalamannya melawan Dayat. Setiap langkah, setiap gerakan, dan setiap keputusan dalam pertarungan itu membentuknya menjadi bayangan yang selalu siap menghadapi kejahatan. Pedagang tahu, meskipun Wito terlihat santai menjual gorengan, jika ancaman bangkit, ia akan muncul dengan kekuatan yang sama menggetarkan seperti dulu. Suasana terminal kini damai. Anak-anak bermain di lorong-lorong, pedagang tertawa sambil menata dagangan, dan aroma gorengan Wito menyebar ke seluruh terminal. Orang-orang yang dulu takut pada kekejaman Dayat kini tersenyum lega. Keamanan terminal tidak lagi hanya bergantung pada hukum atau polisi, tetapi pada keberanian seorang pria tua yang memilih melindungi tanpa mengklaim kekuasaan. Wito duduk sejenak di bangku kecil di samping gerobaknya, membersihkan spatula, dan menatap terminal yang penuh kehidupan.
Tubuhnya mungkin penuh luka, tetapi hatinya tenang. Ia tahu, selama ia tetap berdiri, terminal ini tidak akan pernah jatuh ke tangan kejahatan. Ia adalah bayangan pelindung, yang muncul hanya ketika diperlukan, dan lenyap ketika damai telah kembali. Saat matahari mulai condong ke barat, cahaya menyoroti lorong-lorong terminal, menciptakan bayangan panjang yang menyelimuti gerobak Wito. Bayangan itu seolah menegaskan satu hal, terminal aman, pedagang bebas, dan sang pelindung tetap berjaga. Wito tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, selama aku di sini, tidak ada yang akan menguasai tempat ini. Aku akan selalu menjadi bayangan yang melindungi mereka. Terminal kini kembali menjadi rumah yang aman, hidup, dan damai. Terminal kembali tenang, pedagang tersenyum, dan anak-anak bermain di lorong-lorong yang penuh cahaya pagi. Wito berdiri di gerobaknya, memasak gorengan seperti biasa, tubuhnya yang penuh luka perlahan sembuh, namun matanya tetap waspada. Ada ketenangan di udara, tapi ia tahu dari pengalaman sebelumnya, ketenangan semu seringkali hanya menunggu ledakan berikutnya. Di sisi lain terminal, seseorang diam-diam mengamati gerobak Wito. Sosok itu tertutup jaket gelap, wajah tak terlihat jelas, namun matanya yang menyala penuh rasa ingin tahu dan ambisi menyiratkan niat tersembunyi. Pedagang yang lewat sempat melihatnya, tapi hanya sekilas, lalu orang itu menghilang di lorong sempit. Ada sesuatu yang berbeda, suasana mulai terasa tegang tanpa suara yang jelas. Wito menangkap gerakan itu, nalurinya yang sudah terasa bertahun-tahun memberi tanda bahaya. Ia tidak panik, tetapi hatinya menegang. Sepertinya damai ini tidak akan bertahan lama, gumamnya dalam hati, menatap lorong yang baru saja dilewati sosok misterius itu. Bayangan itu samar, tapi cukup untuk membuatnya waspada. Para pedagang mulai merasakan getaran yang sama. Meskipun mereka merasa aman sekarang, beberapa anak buah Wito melaporkan gerakan mencurigakan di lorong-lorong belakang. Suara langkah cepat, bisikan samar, dan bayangan yang bergerak cepat membuat ketegangan perlahan kembali muncul. Pedagang yang setia mulai menatap Wito, mencari petunjuk jika ada bahaya. Mereka tahu Wito akan menjadi bayangan yang selalu muncul untuk melindungi mereka. Di dalam pikirannya, Wito mulai menyusun kemungkinan. Dayat mungkin belum sepenuhnya kalah, ia bisa saja melarikan diri dan merencanakan balas dendam. Atau mungkin kelompok baru sedang mengintai, melihat terminal yang kini aman sebagai peluang untuk menguasai. Ancaman baru tidak terlihat jelas, tapi insting Wito mengatakan bahwa pertarungan mungkin akan muncul kembali, lebih sulit dari sebelumnya. Wito memanggil beberapa pedagang dan anak buah setianya, membisikkan strategi perlindungan sederhana, menutup lorong-lorong tertentu, mengawasi orang asing, dan tetap waspada. Tanpa menimbulkan kepanikan, ia menanamkan rasa kesiagaan di hati semua orang. Bayangan pelindung itu kini tidak hanya menghadapi lawan fisik, tetapi juga kemungkinan musuh yang licik dan tersembunyi. Terminal tetap hidup, tapi ada rasa ketegangan halus yang menyelimuti lorong-lorongnya. Wito tetap di gerobaknya, menatap horizon terminal yang luas, matanya tajam memindai setiap gerakan. Ia sadar, pertarungan hari ini mungkin selesai, tapi pertarungan yang lebih besar mungkin menunggu di balik bayangan gelap yang belum terlihat. Saat matahari mulai condong ke barat, bayangan panjang Wito menutupi gerobaknya, seolah menegaskan satu hal, terminal aman untuk sekarang, tetapi sang bayangan pelindung tetap siaga. Ancaman mungkin baru di horizon, tetapi Wito tetap berdiri, siap muncul kapan saja kejahatan mencoba bangkit lagi. Terminal ini aman, tapi belum sepenuhnya bebas dari gelapnya dunia luar. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertarungan besar dengan Dayat. Terminal kini kembali hidup penuh aktivitas, pedagang menata dagangan, anak-anak bermain di lorong, dan aroma gorengan Wito menyebar di seluruh sudut. Namun, terminal kini memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sehari-hari. Cerita tentang seorang bayangan pelindung yang pernah berdiri melawan kekejaman, seorang legenda yang hidup di tengah mereka. Anak-anak yang bermain di lorong sering duduk di dekat gerobak Wito, menatapnya dengan mata berbinar. Mereka ingin mendengar cerita tentang pertarungan melawan Dayat, tentang keberanian yang tak pernah luntur, dan tentang bagaimana Wito, meski terluka dan tua, berdiri untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah. Setiap kisah yang diceritakan membuat mereka bermimpi menjadi berani, seperti bayangan yang selalu muncul saat dibutuhkan. Pedagang pun menaruh hormat, mereka masih menata dagangan seperti biasa, tapi setiap kali Wito lewat, mereka menunduk hormat atau tersenyum dengan rasa syukur. Bagi mereka,
Wito bukan hanya penjual gorengan, ia adalah simbol perlindungan, seorang pelindung abadi yang memastikan terminal tetap aman dari kejahatan. Bahkan pedagang baru yang belum menyaksikan pertarungan itu belajar untuk menghormatinya dari cerita yang beredar. Wito sendiri tetap rendah hati. Ia kembali ke rutinitasnya menjual gorengan, tersenyum pada pedagang dan anak-anak, membantu menata dagangan, dan sesekali melatih tim kecilnya. Namun aura yang ia bawa berbeda, ada keteguhan dan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah menaklukkan kekerasan, rasa takut, dan pengkhianatan. Setiap gerakan, meski sederhana, memancarkan kekuatan moral yang membuat orang di sekitarnya merasa aman. Terminal mulai menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Lorong-lorong sempit yang dulu penuh kekerasan kini menjadi jalur aman, tempat pedagang bisa bekerja tanpa takut. Anak-anak bermain bebas, belajar bahwa keberanian tidak selalu tentang memukul atau menaklukkan, tapi tentang berdiri untuk melindungi yang lemah. Wito menjadi contoh nyata bahwa satu orang, dengan tekad dan hati yang benar, bisa membuat perbedaan besar. Setiap malam, ketika lampu terminal menyala dan pedagang menutup dagangan, Wito duduk di gerobaknya sambil menatap lorong-lorong yang telah ia pertahankan. Bayangan panjangnya menutupi gerobaknya, seolah menegaskan satu hal, terminal ini aman, dan bayangan pelindung itu selalu siap muncul ketika dibutuhkan. Tidak ada yang berani mengacau lagi, setidaknya, selama Wito berdiri. Orang-orang mulai menuturkan kisahnya dari mulut ke mulut. Setiap cerita tentang keberanian Wito menimbulkan rasa hormat yang mendalam. Anak-anak menuliskan kisahnya di buku catatan mereka, pedagang bercerita kepada pelanggan, dan bahkan orang-orang dari terminal lain datang untuk menyaksikan legenda hidup itu. Wito menjadi simbol bahwa keberanian dan perlindungan bisa hadir dalam wujud yang paling sederhana, seorang penjual gorengan yang berdiri untuk orang-orangnya. Saat matahari terbenam, cahaya lembut menyoroti terminal, bayangan Wito memanjang di antara gerobak dan lorong. Ia tersenyum tipis, menatap anak-anak yang masih bermain, pedagang yang tersenyum lega, dan lorong yang penuh kehidupan. Wito tahu, legenda ini bukan tentang dirinya semata, tapi tentang semua orang yang berani berdiri, melindungi, dan bertahan. Terminal bukan hanya tempat jual beli, ia adalah rumah, dan Wito adalah bayangan yang selalu menjaganya. Di tengah terminal yang kini hidup kembali, Wito berdiri di gerobaknya. Tubuhnya masih penuh luka, darah mengalir di lengan dan wajahnya, namun senyum tipis menghiasi bibirnya. Pandangan mata para pedagang dan anak-anak yang menatapnya penuh rasa hormat membuatnya sadar, ia bukan raja dengan mahkota atau pasukan, tetapi penguasa hati mereka. Ia telah menjadi bayangan pelindung yang selalu ada ketika dibutuhkan. Lorong-lorong terminal yang dulu rawan kekerasan kini aman. Pedagang menata dagangan dengan tenang, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan aroma gorengan Wito memenuhi udara, seperti simbol kehidupan yang kembali. Setiap langkah Wito memancarkan kekuatan moral yang tak terlihat, tapi terasa dalam setiap napas orang-orang di sekitarnya. Terminal ini hidup, dan semua tahu siapa yang menjaga kedamaian itu. Wito menatap sekelilingnya, melihat bekas-bekas pertarungan, meja yang rusak, dan tumpukan kotak yang dulu menjadi penghalang. Semua itu menjadi saksi bisu perjuangannya, perjuangan yang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk keadilan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap luka yang ia derita kini memiliki arti. Keberanian sejati tidak diukur dari mahkota, tapi dari hati yang teguh. Para pedagang menghampiri Wito, menaruh hormat, memberi senyum, bahkan beberapa meneteskan air mata. Mereka tidak mengucapkan kata-kata heroik, karena tindakan Wito sudah berbicara sendiri. Ia bukan raja yang memerintah, tapi pelindung yang hadir di saat mereka paling membutuhkan. Sosoknya menjadi legenda hidup, bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena keberanian, kesetiaan, dan hati yang tidak goyah. Anak-anak yang sering mendengar kisahnya kini berlari mendekat, ingin melihat bayangan pelindung itu. Mereka mengelilingi Wito, menatapnya dengan mata penuh kagum. Wito menunduk, tersenyum, dan mengelus kepala mereka. Dalam hatinya, ia tahu bahwa yang ia lakukan bukan sekadar melawan Dayat atau preman lain, tetapi menanamkan rasa keberanian dan keadilan di hati generasi baru. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini menjadi simbol perlindungan. Wito berdiri di tengahnya, darah mengalir, tubuh lelah, tapi matanya bersinar penuh tekad. Ia adalah raja tanpa mahkota, penguasa yang tidak memerintah dengan kekuasaan, tetapi dengan hati dan keberanian. Setiap orang yang melihatnya tahu satu hal, selama Wito ada, terminal ini akan selalu aman.
Ia menatap horizon terminal, tempat lampu-lampu mulai menyala di lorong-lorong panjang. Suara pedagang yang menertibkan dagangan, tawa anak-anak, dan aroma gorengan memenuhi udara. Semua itu menjadi hadiah bagi keberanian Wito. Ia tersenyum, bukan karena kemenangan semata, tetapi karena tahu bahwa keadilan dan perlindungan kini hidup di tengah terminal, tidak sebagai perintah, tetapi sebagai pilihan hati yang teguh. Dan disitulah Wito berdiri, darah bercucuran, luka penuh di tubuhnya, tapi senyum di wajahnya tetap tak pudar. Ia bukan raja dengan mahkota, bukan penguasa yang menaklukkan dengan kekerasan. Ia adalah bayangan terakhir, legenda hidup, pelindung yang siap muncul kapan saja kejahatan bangkit. Terminal kini aman, dan pesan itu jelas bagi semua, keberanian dan keadilan tidak selalu lahir dari kekuasaan, tetapi dari hati yang teguh, siap berdiri untuk melindungi yang lemah.